Ternyata begitu susah kalau pengen punya mobil di Singapura. Yuk kita simak alasannya kenapa. Alasan yang pertama, surat izin memiliki mobil, yaitu Certificate of Entitlement atau COE. Itu harganya fantastis teman-teman. Yang dibeli cara lelang. Ada 2 kategori. A untuk mobil kecil di bawah 1600 cc dan kategori B untuk mobil besar 1006 cc ke atas. Buat kategori A itu harganya sekitaran 86.000 Singapura dolar bersamaan dengan 915 jutaan ya. Dan buat kategori B itu sekitaran 113.000 Singapura dolar ataupun bersamaan dengan 1,13 M. Harga surat izin ini bisa berubah bulan ke bulan yang dikeluarkan oleh Land Transport Authority Singapura. Ini berdasarkan kota yang bisa dibeli oleh warga pada bulan itu supaya jumlah mobil di Singapura itu terkawal. Ini cuman surat izinnya aja ya teman-teman. Ini belum dapat mobilnya loh, dan ini berlaku cuman buat 10 tahun doang. Nomor 2, harga mobil belum termasuk pajak. Pajak seperti Open Market Value (OMV), ARF, Additional Registration Fees, dan juga GST. Nomor 3, pajak jalan raya. Harga pajak jalan raya tahunan atau dipanggil road tax itu sekitar 682 dolar atau bersamaan dengan 6,7 jutaan. Ini tergantung mobil yang kamu pakai ya. Kalau yang ini kita pakai Toyota Vios sebagai contoh. Nomor 4, tarif parkiran tinggi. Umumnya $1.20 bagi setiap 1 jam, dan tarif bisa jadi lebih tinggi tergantung tempat dan waktu. Contohnya, kalau kamu kerja di Marina Bay Financial Center, tarif parking buat per jam itu sekitaran $7 ataupun bersamaan dengan 70 ribuan. Itu tinggi banget ya. Bayangkan kita tuh kerja kan sekitar 8-9 jam gitu. Jadi tinggal hitung-hitung sendiri tuh. Per hari aja udah berapa. Dan itu cuman parkiran di tempat kerja ya teman-teman. Terus tarif parkiran di mall juga tinggi. Ini tarif parkiran di Ion Orchard ya teman-teman. Per jam saja sudah $2.67 atau bersamaan dengan 28 ribuan. Ini cuman 1 jam ya. Dan masa kita shopping cuman 1 jam, pasti berjam-jam kan? Nah, bayangkan berapa tuh tarif parkiran cuman buat ke mall. Terus warga juga harus membayar tarif parkir bulanan di tempat tinggal. Kebanyakan warga Singapura itu tinggal di HDB. Yuk kita simak tarif parkiran di HDB itu seberapa harganya. Nah, ini harganya sekitar $80 sampai $110. Itu bersamaan dengan 850.000 sampai 1 jutaan. Nomor 5, ERP, Electronic Road Pricing, atau jalan berbayar. Di Singapura, ada jalan di mana pemilik mobil harus membayar ketika melewatinya. Nah, seperti ini gerbang ERP. Selalunya gerbang ERP dipasang di area bisnis. Jadi selalunya mereka yang kerja di kantor akan melewati jalan-jalan yang ada ERP-nya. Tarifnya itu tergantung lokasi dan waktu. Harga ERP biasanya antara $1 sampai $3. Itu bersamaan dengan 10 ribuan sampai 30 ribuan. Nomor 6, asuransi mobil wajib. Kalau di Singapura, asuransi mobil itu wajib loh. Karena menurut undang-undang Singapura, kalau kita mau punya mobil, kita harus punya asuransi. Dan ini adalah undang-undang dan bukan pilihan. Harga asuransi tergantung jenis mobil, umur pemilik mobil, dan juga seberapa lama pengalaman kita mengendalikan mobil tersebut.
Berikut merupakan kisaran harga bagi asuransi mobil mengikut usia pemilik mobil. Harga kisaran antara 1 sampai 2.000 Singapura dolar atau bersamaan dengan 10 juta sampai 20 jutaan rupiah. Nomor 7, harga BBM tinggi. Tergantung jenisnya, harga mulai dari $2.77 sampai ke $3.53 bersamaan dengan 28 ribuan sampai 37 ribuan. Dan itu cuma buat 1 liter ya, teman-teman. Nomor 8, susah untuk mendapatkan SIM. SIM susah untuk didapatkan dan harganya mahal. Harus duduk kelas dan ujian tulis dan praktek. Itu pun tidak menjamin akan lolos mendapatkan SIM. Selalunya butuh berbulan-bulan lamanya dan harga anggaran minimal 2,5 ribu Singapura dolar atau bersamaan dengan 26 jutaan. Nomor 9, wajib inspeksi mobil. Mobil yang berumur atas 3 tahun harus diperiksa setiap 2 tahunnya. Hanya mobil yang lolos diizinkan ada di jalan raya Singapura. Harga untuk inspeksi mobil itu sekitar $64.20 ataupun sekitar 680 ribuan. Nomor 10, ini belum termasuk harga perawatan mobil dan lain-lain ya. Harga perawatan mobil seperti servicing dan juga tukar ban, baterai mobil, ataupun perawatan lainnya. Nah, teman-teman, peraturan-peraturan seperti ini sengaja dibikin untuk membatasi warga Singapura dari memiliki mobil supaya kota Singa ini tidak macet. Di Singapura, hanya yang beneran kaya ya yang bisa memiliki mobil. Nah, mungkin karena ini juga udara di Singapura jadi makin bersih. Nah, terus bagi warga yang tidak mampu untuk memiliki mobil, gimana? Nah, pemerintah Singapura telah menyiapkan transportasi seperti bis, MRT yang nyaman dan murah supaya warga bisa kemana-mana dengan mudah. MRT dan bis masing-masing punya laluan sendiri agar tidak macet. Nah, gimana menurut kamu teman-teman? Kalau kamu warga Singapura, kamu bakalan beli mobil atau enggak? Yuk komen di bawah. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di episode lainnya ya.